I feel like you're up to something. I bet you're up to something scandalous. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kembali kawan-kawan di channel Tani Kreatif. Semoga di pagi hari ini kawan-kawan masih diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan tetap semangat menjalani aktivitas seperti biasanya. Pagi hari ini saya sedang berada di sebuah perusahaan, di kantor perusahaan ekspor impor yang berada di Jakarta. Jadi mungkin untuk beberapa hari ke depan saya belum bisa mengupload video tentang tanaman karena masih harus menyelesaikan tugas di kantor ini. Oke kawan-kawan, sesuai dengan tema atau judul video ini, jadi jangan pernah menjadi petani, karena petani itu sering dianggap sebuah profesi yang hina, profesi yang dipandang sebelah mata dan dianggap tidak bisa menjanjikan masa depan. Jadi di sini izinkan saya sedikit berkenalan atau bercerita tentang background saya, nggak apa-apa ya kawan-kawan ya, hitung-hitung perkenalan dan biar tahu tentang profil saya. Karena sebelum menjadi petani saya memang sudah aktif di perusahaan ini dari mulai tahun 2016 sampai sekarang. Kawan, sebelum lanjut ke pembahasan tema utama kita, saya ingatkan jangan lupa di subscribe channel ini biar makin berkembang dan semakin banyak menginspirasi banyak orang. Jika memang dirasa bermanfaat bisa di share, like, and comment. Oke kawan-kawan, sambil kerja dan cerita-cerita dan buat konten juga. Jadi dulu itu saya pernah bertani juga antara tahun 2000-an. Cuma yang saya garap itu lahan bertani, tentu ada batas waktunya. Jika tanaman kayu udah besar, tentu kita sudah nggak bisa menanam lagi. Jadi saya mulai berinisiatif, kalau ini lahan ditutup saya mau kerja apa gitu. Saya cari-cari pekerjaan lain. Akhirnya saya dapat pekerjaan sebagai marketing buku-buku sekolah atau LKS. Ya, usaha saya lumayan berkembang ya, sampai sempat menjadi distributor hampir se-Jawa Timur dulu. Karena sifat saya ini memang serba ingin tahu, serba ingin penasaran. Jadi di tahun 2016 saya mencoba peruntungan, saya bergabung di perusahaan jasa pengiriman barang, yaitu khususnya untuk ekspor impor atau yang lebih dikenal forwarding atau juga disebut eksportir non produk. Jadi jika ada di antara kawan-kawan ada yang mau ekspor impor atau ingin sekedar tahu, bisa sharing-sharing ke kami ya. Mungkin promosi dikit gak apa-apa ya kawan-kawan. Nah, dari dua profesi itu mungkin yang dijadikan alasan orang terdekat melarang saya untuk jadi petani, karena di dua profesi saya mewajibkan saya untuk selalu berpakaian rapi. Beda banget dengan penampilan ketika saya jadi petani ya, pada umumnya yang kotor, lusuh, udah gitu hitam pula gitu wajahnya. Nah, alasan kedua, saya ini memang tidak ada pengetahuan atau pengalaman khusus dalam dunia pertanian. Jadi mungkin orang terdekat saya itu pesimis gitu, dengan tingkat keberhasilan dalam dunia pertanian. Terus alasan yang ketiga, jadi doktrin mungkin dari orang tua ini kan, untuk menjadi sukses atau enak hidupnya itu kan kita harus jadi pegawai, meskipun nggak bisa sampai PNS ya setidaknya karyawan lah, itu punya penghasilan pasti. Beda dengan petani yang kadang juga nggak panen sih, meskipun panen kadang juga terkena harga yang murah, jadi bisa rugi juga. Nah, video kali ini sengaja saya buat untuk menyemangati
dan semoga juga bisa menyemangati dan menginspirasi kawan-kawan semua. Jadi saya juga ingin buktikan bahwa bertani itu ada hasilnya dan tidak serendah yang mereka kira. Tetapi sebenarnya bukan sekedar hasil berupa uang yang membuat saya serius di bidang pertanian. Ada banyak alasan dan poin yang membuat saya serius. Jadi ceritanya ketika COVID melanda, usaha saya di bidang buku macet total, banyak tagihan yang tidak terbayar karena sekolahan pada tutup, dan saya pun rugi lumayan besar, bahkan bangkrut ya. Dan ini sekaligus menjawab alasan orang terdekat saya, alasan yang kedua. Jadi meskipun tidak bertani, kita pun juga bisa merugi. Jadi kesimpulannya, di usaha apapun gagal dan berhasil itu sudah satu paket yang tidak bisa dielakkan. Dan juga COVID ini mewajibkan pekerja untuk melakukan pekerjaan di rumah atau work from home. Jadi kegiatan saya cuma duduk, mantengin HP dan laptop. Lama-lama ya jenuh juga, ngeblank juga ini saya. Akhirnya saya iseng-iseng nanam jagung dan cabai di pekarangan dekat rumah, dan lumayan berhasil meskipun uangnya sedikit karena yang ditanam memang sedikit. Tetapi selama berbulan-bulan saya sibukkan diri dengan tanaman, saya merasakan ada yang berbeda dengan diri saya. Jadi saya merasa tubuh semakin sehat karena mungkin banyak gerak juga ya. Jadi nggak lemes, nggak cepat lelah gitu. Beda banget kalau kita di pekerjaan saya yang dulu, ketika banyak pikiran, makan susah, tidur susah. Di pikiran itu kayak panas terus, akhirnya malah nafsu makan berkurang. Jadi selama bergelut dengan tanaman ini, saya merasakan pikiran saya itu tenang gitu, ngeliatin tanaman yang hijau-hijau, yang subur-subur. Saya merasakan beda banget, bener-bener beda dibandingkan dua profesi saya yang lain. Dan ini kayak apa ya, menemukan kehidupan baru. Kayaknya ini yang saya cari ya. Saya udah mulai tua kok pikiran masih kemerungsung aja gitu. Jadi dengan mengamati tanaman, saya merasa menemukan hal-hal baru, ilmu-ilmu baru. Ternyata di pertanian juga mengasah kejelian dan insting-insting dalam hal memahami karakter tanah dan tanaman. Jadi menurut saya, petani itu benar-benar profesor tanpa gelar. Tidak semudah dan serendah yang mereka sangkakan pada petani. Ini bukan berarti saya menjelekkan profesi saya yang lain atau istilahnya meludah di sumur yang kita ambil airnya. Tetapi saya benar-benar menemukan pengalaman rohani ataupun spiritual baru. Ya, karena saya sudah punya pembanding dari beberapa profesi yang saya geluti sendiri. Tidak bisa dipungkiri bahwa tidak punya penghasilan atau uang memang bikin kepala mumet. Tapi ya ternyata ada sesuatu yang lain yang lebih berharga dibandingkan uang. Ada ketenangan tersendiri dengan bertani yang tidak saya temukan di profesi saya yang lain. Karena di bisnis saya yang lain, potensi untuk berkonfrontasi atau berselisih paham dengan orang itu peluangnya besar. Apalagi kalau berhadapan dengan birokrasi, dengan kebijakan dan peraturannya yang terkadang tidak memihak dan menguntungkan buat pelaku usaha seperti kami. Di kesimpulan
dari ocehan saya, dan ini yang selalu saya tanamkan untuk menguatkan saya di awal-awal jadi petani. Yang pertama, jangan pernah malu jadi petani, karena petani itu pejuang yang tangguh dan pembelajar sejati. Terus yang kedua ya, jangan pernah minder soal hasil, terutama uang, karena banyak orang yang kaya dari bertani dan banyak pula orang yang bangkrut dari berbisnis, termasuk saya dulu. Jadi tetap optimis dan yakin bahwa rezeki itu mutlak dari Tuhan. Pekerjaan hanyalah media atau alat Tuhan untuk menurunkan rezekinya. Yang ketiga yang selalu saya tanamkan untuk diri saya, jadi banggalah jadi petani, karena disadari atau tidak, diakui atau tidak, banyak orang berhutang jasa sama petani. Jadi hina dan tidaknya pekerjaanmu bukan didasarkan bersih atau tidaknya seragammu, mulianya dirimu bukan karena besar penghasilanmu, melainkan seberapa besar manfaat yang bisa kamu berikan untuk saudaramu. Oke, clear kawan? Khairunas anfa'uhum linas, karena sebaik-baik manusia itu yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Oke kawan-kawan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan ada hal-hal positif yang kawan-kawan bisa ambil dari video saya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Tetap semangat, tetap berkarya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah petani Indonesia.